diberhentikan dari status ketua Mahkamah Konstitusi, otomatis dia dalam rapat musyawarah terkesampingkan. Dan untuk menguji material terhadap perkara 90 itu dia harus dihadiri lagi dan tanpa bantuan Mahkamah Konstitusi Anwar. Jadi majelisnya nanti tanpa hakim konstitusi Anwar. Yang perkara yang baru ini untuk menguji putusan nomor 90 yang menguji tentang usia jabatan presiden tersebut. Begitu. Ada yang bertanya? Karena cukup ya. Itulah pendapat kami sebagai pemohon nomor 20 yang memang permohonan kita yang paling keras supaya hakim konstitusi yang 3 orang itu diberhentikan dari norma, namun ternyata dikabulkan dan diberhentikan sebagai ketua. Oke, terima kasih Pak. Secara tidak hormat, hukuman berat. Artinya, Majelis Kehormatan Konstitusi secara hukum dan kelembagaan ini memiliki fungsi dan kewenangan. Tadi sudah dijawab soal isu apakah dengan putusan Mahkamah Kehormatan ini mempengaruhi atau membatalkan. Tadi sudah dijawab bahwa Mahkamah Kehormatan Konstitusi hanya berwenang memeriksa terkait dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Itu dimasukkan termasuk rekomendasi bahwa mempengaruhi atau tidak adalah kewenangan di Mahkamah Konstitusi sendiri, dan agar membentuk undang-undang yaitu DPR untuk membuat aturan terbaru, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai subordinat lembaga negara tertinggi, tidak ada pengawasan, sementara kekuasaan itu tidak ada yang harus. Kami terus yang mengapresiasi, tapi di satu sisi memberikan rekomendasi dan harapan agar proses demokrasi dan konstitusi di negara Republik Indonesia berjalan dengan baik. Itu saja, saya Raden Mulyana, salah satu pemohon pelapor dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Pada prinsipnya, atas semua keputusan yang diucapkan dan ditetapkan oleh MK pada hari ini, kami menghormati betul keputusan tersebut. Jadi apabila sebelumnya berkembang adanya keraguan dari para pihak terhadap kredibilitas dan potensi daripada majelis kehormatan MK, itu semua terbukti tidak benar. Jadi artinya ada pihak-pihak yang memang ingin mendelegitimasi terkait dengan pasangan calon tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, permohonan kami terhadap Profesor Hidayat nomor 17 telah terbukti secara sah dan meyakinkan beliau melanggar kode etik, di mana bahkan Mahkamah Konstitusi dengan statementnya yang ada di luar sidang. Jadi secara khusus kami ingin menyampaikan apresiasi terkait dengan pertimbangan yang dan keputusan yang diambil oleh MK pada hari ini. MK pada hari ini terkait dengan keputusan dari perkara kita. Oleh kami ingin seperti itu, dan kami juga ingin menambahkan sesuai dengan apa yang sudah kami cita-citakan, sesuai dengan apa yang sudah kami perjuangkan, bahwa majunya anak muda terlepas daripada segala kontroversi yang ada selama ini merupakan bentuk warisan konstitusi ke depannya yang tidak hanya berlaku pada saat ini saja, berlaku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Artinya anak-anak muda akan terus berkiprah di dalam politik sebagai subjek politik dan bukan hanya sebagai objek politik dari untuk menentukan orang-orang dari kami sekian, terima kasih. Apabila itu saya terlebih dahulu, tapi itu sebagai bentuk daripada keseriusan dari majalah dari MK untuk kembali menguji perkara ini. Jadi
kita semua terbuka dengan hal tersebut. Jadi harus dibedakan juga bahwa ada proses politik dan ada proses hukum. Jadi kami fokus kepada proses hukumnya yang pada saat ini, yang dimana segala putusannya nanti akan menjadi warisan konstitusi bagi kita semua ke depan. Kita nikmati, kita ikuti proses hukum di depan. Terima kasih.